warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibunda semua yang berbahagia, pada sore yang berbahagia ini masih dalam suasana hari tasyrik, baik yang hari raya hari Rabu ataupun yang hari raya hari Kamis, tetap hari ini masih hari tasyrik. Tadi saya komunikasi juga dengan orang tua yang kebetulan tadi berada di Mina, terakhir hari ini untuk melontar. Karena secara mengejutkan juga kemarin di kloter 33 terakhir orang tua saya berangkat, bunda semua. Jadi alhamdulillah, karena prediksinya tahun depan, tapi karena Allah memanggil, dia berangkat tahun ini di kloter terakhir. Jadi nggak sempat lagi manasiknya, jadi langsung berangkat. Nah, kemarin di tanggal 23. Sampai di sana langsung umrah, langsung besoknya niat wukuf, langsung melontar. Alhamdulillah seluruh prosesinya selesai hari ini. Tentu melanjutkan nanti tawaf ifadah, sa'i, haji pun selesai. Maka sudah resmilah dia berhaji. Orang pulang, tentu kloter pertama kemarin persiapan untuk pulang ke tanah air. Sementara yang kloter terakhir ini nanti pulangnya ke Madinah. Jadi ada juga untungnya. Mekah, Madinah yang masuk gak ada orang, karena umroh masih belum dibuka. Sementara yang pulang sudah banyak. Nah, sudah mulai pemulangan negara-negara. Jadi bisa dia untuk maksimal beribadah. Masjid sudah mulai agak lapang, yang padat gitu kan. Dan insya Allah setelah itu baru arba'innya di Madinah. Dari Madinah kapan dia pulang? Sekitar 2 Agustus. Kan lama lagi. Nah, jadi yang kloter pertama lama menunggu hajinya. Setelah haji baru balik. Yang gelombang kedua ini langsung haji, pulangnya diakhirkan dari Madinah nanti. Jadi mohon doa juga kepada ibunda semua, mudah-mudahan khususnya jemaah kita termasuk di Masjid Al-Husna ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Jadi ketika kita melaksanakan salat Id, Idul Adha, kita berkurban, mereka melontar jamarat. Mereka melontar. Apa maknanya dalam kehidupan kita? Berarti Idul Adha itu disebut dengan Idul Akbar. Apa arti Idul Akbar? Hari raya besar. Kalau Idul Fitri, Idul Asghar, hari raya kecil. Makanya Allah haramkan berpuasa 5 hari dalam 1 tahun. Berapa hari, Bu? 5 hari. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita puasa 5 hari dalam 1 tahun. 1 hari 1 Syawal, ketepatan Idul Fitri. 4 hari 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Bayangkan itu. Kalau Idul Adha ini diharamkan. Jadi ibu puasa ketika hari tasyrik itu hukumnya haram. Nggak boleh. Karena kita bersyukur hari Jamuah.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Idul Adha inilah yang membuat kita menambah keimanan kita kepada Allah. Oh, apa buktinya Ustaz? Kok bisa menambah iman? Kok bisa menambah iman? Kan perkara iman ini perkara kita yakin dengan agama Islam. Yakin kita dengan agama Islam ini. Karena menurut sejarah Islam ini agama yang paling bungsu di antara agama-agama samawi. Berapa agama samawi itu? 3. Yahudi, Nasrani, Islam. Kenapa disebut dengan agama samawi? Samawi itu apa maknanya? Agama langit. Apa istilah agama langit? Agama yang pernah, kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Yahudi apa kitabnya? Apa kitab Yahudi itu? Taurat. Taurat itu diturunkan Allah atau bukan? Diturunkan Allah. Taurat. Nasrani apa kitabnya? Injil. Ibu beriman kepada Injil? Wajib kita beriman. Beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, beriman kepada Zabur, beriman kepada Al-Qur'an Karim. Ada apa Bu? Kayak kehilangan Ibu? Oh, kehilangan. Oh iya. Lari dia bakul begitu. Itu. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Jadi Idul Adha hari ini menambah keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Islamlah satu-satunya agama yang mengamalkan agama Ibrahim alaihissalam. Makanya di Al-Quran dikatakan Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, Ibrahim itu bukanlah seorang Nasrani, tapi Ibrahim Hanifan. Dia mempunyai agama yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salat kita selalu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Selalu digandengkan antara Ibrahim dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kisahnya itu Ustaz? Mungkin semua kita masih ingat. Ibrahim istrinya berapa Bu? Berapa istri Ibrahim? 2, 3. Ibu ini namanya banyak istri. Istri Ibrahim 2 atau 3? Istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu berasal dari Babylon, Irak. Dia pergi ke Mesir. Terakhir dia ke Palestina. Nikah dia dengan perempuan Mesir, namanya Sarah. Ibrahim dalam Injil disebut Abraham. Ibrahim dalam agama Yahudi disebut Abraham. Kita namanya Ibrahim. Ibrahim itu bukan bahasa Arab, tapi Ibrahim adalah nama Nabi. Nikah dengan Sarah, tinggal di Hebron, Palestina. Lama tak punya anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah saya seorang anak. Padahal dia sudah tua, tidak punya anak. Akhirnya menikah dia dengan orang Palestina, namanya Hajar. Hajar ini Palestina, atau dulu disebut dengan Kan'an. Orang Kan'an. Nikah dia dengan Hajar.
Tak lama nikah dengan Hajar, Hajar pun hamil. Lahirlah seorang anak bernama Ismail. Isma artinya didengar. Ismail didengar oleh Allah. Doa Ibrahim didengar oleh Allah. Orang itu kan sering menyebut Ismail. Dia anak dari Ibrahim. Ibunya Hajar. Diperintahkan Allah meninggalkan Palestina, pergi sebuah tempat disebut dengan Bakkah. Belum ada orang ketika itu. Bakkah. Ada kalimat sekarang kata orang di Injil itu Paran. Paran itu dekat Mekah. Sampai di Mekah, di lembah tadi, Ismail masih kecil. Ibrahim meninggalkan Ismail dengan Hajar di situ. Ibrahim balik ke Palestina. Dia serahkan kepada Allah anak dan istrinya. Apa yang terjadi di lembah tadi? Lembah kering kerontang, nggak ada apa-apa, orang belum ada di sana. Ismail kehausan. Apa kerja Hajar ketika itu mencari air? Itu muncul ibadah sa'i. Sofa marwah, marwah sofa marwah. Berapa kali bu? 7 kali. Dari sofa nampak fakta morgana. Oh itu kayak air, dikejar. Rupanya tidak ada air. Dari marwah nengok ke sana, kayak ada air. Lari lagi. Rupanya tak ada air. Sampai berapa kali? 7 kali. Tiba-tiba Ismail menangis, mencurah air di telapak kakinya. Air apa namanya? Air Zam-Zam. Itulah mukjizat dari Allah. Yang hari ini jutaan jamaah haji air itu tidak kering dia. Tidak kering-kering. Bayangkan berapa juta yang minum. Laboratorium tercanggih di dunia ini mencek air Zam-Zam. Tidak ada lawan kamu. Bagaimana ini menambah keimanan kita kepada Allah? Karena semua agama itu mengklaim. Yahudi mengatakan Abraham bapak kami, kamilah penerus Abraham. Nasrani mengatakan kamilah penerus Abraham. Tapi yang mengamalkan nama tilas Nabi Ibrahim agama apa? Agama Islam. Itulah haji. Haji itu nampak tilas Ibrahim dengan keluarganya. Maka muncul sa'i tadi. Sa'i rukun haji atau wajib haji? Rukun. Kalau sa'i tinggal umroh tidak sah, haji tidak sah. Ya, sama dengan tawaf, sama dengan wukuf, sama dengan niat. Itu. Ibrahim balik lagi ke Mekah ketika air Zam-Zam tadi sudah muncul, peradaban pun muncul. Kenapa? Karena air sumber kehidupan. Rupanya di lembah Mekah tadi ada air. Dulu namanya Bakkah. Sekarang Makkatul Mukarramah. Ketika air muncul, kafilah-kafilah pun datang. Jadi lembah tadi sudah mulai ada peradaban di sana, orang berdagang. Ketika Ismail sudah mulai besar, datang perintah Allah. Tengok dalam surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manam anni azbahu. Wahai anakku, bapak bermimpi malam tadi. Apa mimpi Ibrahim tadi? Anni asbahu. Anni itu saya. Zibhun. Zibhun itu apa artinya? Sembelih. Apa arti zibhun? Asbahu, menyembelih. Hai Ismail, Allah perintahkan aku menyembelih engkau. La ilaha
untuk sembelih anaknya. Buat tak? Ujian berat atau ringan? Berat tuh. Disuruh menyembelih anak. Tapi rupanya Ibrahim pernah berkata. Maka dalam mimpi itu apa mimpi Ibrahim ketika itu? Hai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Apa nazar Ibrahim? Kan Ibrahim lama tak punya anak itu. Datang iblis. Hai Ibrahim, wajib engkau taat kepada Allah. Tak ada yang mengganggu. Anak tak punya. Ini biasa yang membuat kita kadang tidak ikut wirid itu apa bu? Anak. Iya tak? Kadang ibu nggak sempat jemaah itu apa bu? Anak. Kadang ibu mati sendirinya. Kadang ibu sering bertengkar suami istri itu gara-gara apa? Iya. Banyak penghalangnya anak. Kok ibu nggak sempat ibadah bu? Anak. Awak mau sholat anak menangis. Ya apalagi yang masih punya anak kecil. Bisa mengganggu ibadah. Oh tidak, kata Ibrahim. Andai Allah berikan saya anak, tentu saya lebih mencintai Allah daripada anak. Sekalipun Allah itu mengambil anak saya. Terucap kata tadi itu. Makanya keluar perkataan, hai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu. Tapi Ibrahim ragu bu. Ini tidak mungkin Allah perintahkan mengorbankan anak. Apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah godaan iblis? Maka hari itu disebut dengan hari Tarwiyah. Tanggal berapa tuh? 8 Zulhijjah. Disebut dengan Tarwiyah. Taro. Apa arti taro? Masih ragu antara iya dengan tidak. Malam datang lagi mimpi tadi. Hai Ibrahim, sembelih anak. Oh, rupanya ini betul-betul datang dari Allah. Dan hari itu disebut dengan hari Arafah. Tanggal berapa? Apa arti Arafah itu? Kenal. Bukan berkumpul, ta'aruf. Yang mudah-mudahan tahu ta'aruf. Ta'aruf itu asal katanya Arab. Apa arti ta'aruf itu? Saling kenal mengenal. Cuman orang sekarang pacaran disebutnya ta'aruf juga. La ilaha illallah. Ta'aruf itu bukan begitu. Ta'aruf itu bu, kalau anak ibu ta'aruf, ya, bukan begitu ta'aruf. Ta'aruf itu datangi bapaknya. Ya, seorang laki-laki datangi bapaknya, Pak, saya ingin melamar anak bapak. Yang boleh ditengok itu apa? Muka, telapak tangan. Ikut dah. Pulang naik apa? Naik sepeda motor, jalan-jalan ke stadion. Pulangnya ke rumah. Dari mana? Dari ta'aruf. Itu kan kacau namanya itu. Jadi Arafah itu maknanya kenal. Ibrahim tahu dan kenal dia bahwa perintah ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tak baterai masalah tabat. Ganti mic. Untung ada 2 mic di sini. Paham, Bu? Paham ya? Besok 8 Tarwiyah, 9 Arafah. Puasa enggak ibu kemarin Arafah? Puasa, alhamdulillah. Insyaallah ya. Puasa Arafah. Tapi Ustaz, gimana nih saya puasa Arafah? Katanya udah Idul Adha. Ini masalah kadang-kadang. Gampang saja bu. Lebaran kemarin tidak ada yang beda sedikit. Ada nggak yang beda Lebaran kemarin? Tetap Idul Adha hanya 10 Zulhijjah. Iya enggak? Tetap 10 Zulhijjah. Yang hari raya hari Rabu, dia hari raya tanggal 10 Zulhijjah. Yang hari raya hari Kamis,
Dia hari raya 10 Zulhijjah, nggak ada bedanya. Terus bedanya mana Ustaz? Wilayah fikih ada perbedaan pendapat. Mari kita saling tasawuf, menghargai. Ibu puasanya hari Arafahnya hari Selasa atau hari Rabu? Ada yang hari Rabu, ada yang hari Selasa. Karena ada juga yang lebarannya hari Kamis, Rabu dia nggak mau puasa. Kok nggak puasa? Kan Arafah sekarang. Orang udah hari raya katanya. Ah itu bahasa Jawa dia udah menyuruh. Memang nawaitunya nggak mau puasa. Jadi gampang aja. Kalau kita puasa lebarannya hari Kamis, kapan puasa Arafahnya? Hari Rabu. Hari Rabu kita puasa. Berarti kalau ibu hari rayanya hari Rabu, kapan puasa Arafahnya? Hari Selasa. Apa susah ya? Kan tidak ada yang susah. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Besok 10 Zulhijjah disebut dengan Yaumun Nahar, hari pengorbanan, menyembelih. Ketika itu apa kata Ibrahim? Wahai istriku Hajar, dandan Ismail sebaik-baiknya, pakaikan dia pakaian yang paling bagus. Maka hewan kurban terus bagus, tidak boleh ada cacat. Hajar pun memakaikan Ismail, di sisi rambutnya manis lah, ganteng Ismail tadi, sudah rapi pakaiannya, seolah-olah mau pergi tamasya, mau piknik. Datang iblis kepada Hajar. Hai Hajar, tanggal berapa tadi itu? 10 Zulhijjah. Hai Hajar, tengok anak kau itu ganteng. Apa kau rela dikorbankan? Apa kata Hajar? Tidak mungkin seorang ayah membunuh anaknya. Tapi ini katanya perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, saya ikhlas. Diambil batu, iblis dilempar. Maka tanggal 10 jemaah haji melempar jumrah Aqabah. 10 Zulhijjah. Datang ke Ibrahim. Hai Ibrahim, coba tengok anakmu itu. Apakah engkau rela untuk mengorbankannya? Diambil batu sama Ibrahim, dilempar. Maka muncul Jumratul Wusta. Datang ke Ismail. Hai Ismail, kenapa engkau mau dikorbankan? Tidak dijawab, diambil batu dilempar. Maka muncul Jumratul Ula. Kita menyembelih di tanah air, jamaah haji melempar jumrah. Dari mana kisah ini diambil? Nafa'tilas Ibrahim alaihissalam. Jadi Islam inilah yang mengajarkan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berangkat mereka berdua ke Jabal Qubais, sebuah bukit di Mekah. Apa kata Ismail? Wahai ayah, tajamkan pisaunya. Maka kalau memotong tuh pisaunya harus tajam. Wahai ayah, telungkupkan wajahku ke tanah. Ketika engkau menyembelih saya, engkau melihat muka saya, hilang kekuatanmu. Ujian berat atau tidak? Berat. Ismail ditelungkupkan ke tanah, pisau tajam sudah diambil, ditempelkan ke leher Ismail. Ketika itu Allah bukakan pintu langit, menengok malaikat semuanya bertasbih. Seorang hamba Allah rela mengorbankan anaknya karena cintanya kepada Allah. Apa kata Allah ketika itu? Salamun ala Ibrahim, selamat atas engkau hai Ibrahim. Wa fadainahu bizabhin azim. Ketika pisau disembelihkan, pisau itu disembelihkan, yakin tak Ibrahim Ismail akan tersembelih?
Begitu ujiannya, tapi pisau tidak bisa melukai Ismail. Karena Allah mengatakan, Balaghun mubin, hai Ibrahim, ujian itu sudah sampai. Ujian itu sudah terlaksana. Wa fadainahu bizabahin azim. Maka kami tebus sembelihan Ibrahim itu dengan seekor kibas, dan malaikat membawa seekor kibas sambil bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, wallahu akbar. Ismail mengatakan, Allahu Akbar walillahil hamd. Kibas pun disembelih. Ismail tidak jadi disembelih. Kenapa? Ujian itu sudah sampai. Paham ya Bu? Itulah yang kita laksanakan kurban. Maka para ulama mengatakan, kalau seandainya ada seorang ibu atau bapak bernazar kepada Allah mengorbankan anaknya, maka wajib dia tunaikan menyembelih seekor kambing. Ya, selesai. Karena seekor kambing inilah yang kita korbankan kepada Allah. Kibas tadi. Maka itulah hikmah daripada bagaimana Idul Adha ini kita laksanakan, mengajarkan kembali, menengok bagaimana pengorbanan Ibrahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya hari ini, Bu, apa yang sudah kita korbankan untuk agama ini? Apa yang kita korbankan? Jangan-jangan kita mengorbankan agama ini untuk kepentingan kita. Apa contohnya? Jadikan masjid tempat kampanye. Banyak itu. Mengorbankan agama demi kepentingan. Bu, saya belikan jamin masjid ini, karpetnya saya ganti semuanya. Besok pas datang milik, balik dengan kita. Berarti mengorbankan agama demi kepentingan dia, bukan mengorbankan diri untuk agama. Jadi pertanyaannya, ibu lebih cinta suami atau Allah? Ibu cinta suami atau Allah? Tidak berani jawab. Tidak banyak yang jawab. Ibu lebih mencintai suami atau Allah? Bisa kita tes. Nampak aja sebetulnya. Ibu lebih cinta anak atau Allah? Hah? Kan tak berani banyak yang jawab. Ibrahim tadi jelas dia lebih mencintai Allah daripada anak. Ibu lebih cinta kepada anak atau Allah? Yakin? Tuh berani nyogok. Ada nak nyogok demi anak? Lebih cinta Allah atau anak itu? Berani dia. Ya. Yang penting anak saya lulus, berapapun bayarannya saya bayar. Itu lebih cinta Allah atau anak itu? Anak. Tapi sia-sia cinta kita kepada Allah. Padahal yang ngasih makan anak itu siapa? Allah. Yang kepada Allah jamin. Nak mati Ismail dulu. Bahkan sehat dia. Bahkan Mekah itu menjadi negeri yang diberkahi. Kenapa jadi negeri yang diberkahi? Ketika Ibrahim mendirikan Ka'bah dengan Ismail, ya, iz yarfa'ul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana, ketika Masjid Ka'bah itu dinaikkan batunya oleh Ibrahim dan Ismail, dinaikkan batunya, diangkat batunya, maka hari ini ada namanya Maqam Ibrahim. Ya, ada Maqam Ibrahim. Wa iz yarfa'ul qawa'ida minal bait, ketika mereka menaikkan pondasi Ka'bah tadi, apa doanya? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah doa kami.
Dalam Al-Quran juga disebutkan Rabbana Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, berilah rezeki penduduknya. Melimpahlah rezeki penduduk Mekah hari ini. Berapa banyak makanan yang terjual? Berapa banyak hotel yang terisi? Hotel yang tak pernah kosong itu di mana? Di Mekah, di Madinah, tak pernah kosong. Habis haji umroh sepanjang tahun. Siapa yang mendoakan dulu? Nabi Ibrahim dari lembah yang tandus, yang tidak ada apa-apanya. Lihat hari ini keberkahan Allah kepadanya. Dan itulah Idul Adha menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Jadi jangan sampai cinta kita kepada makhluk mengalahkan cinta kita kepada Allah. Disitulah pesan. Sedikit saja. Contoh sedikit itu tadi. Gara-gara anak kita berdosa, jangan kita ingkar kepada Allah gara-gara anak. Ingat, wafat kita, meninggal kita, dijamin di akhir sekian ini oleh Allah. Dijamin. Belum ada kisahnya orang tua yang tidak meninggalkan warisan sedikit pun mati anaknya. Kenapa mati anaknya? Itulah bapaknya itu tidak ada ninggal warisan. Ada? Nggak ada. Karena sudah Allah jamin rezekinya. Jadi nggak usah takut. Sarjana anak kita belum dapat kerja, doakan. Ya, kok tidak dapat kerja juga? Tuh ada peluang itu pada sudah ini. Nggak usah berdoa kita kepada Allah. Insya Allah Allah berikan jannah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita hari ini. Kenapa kita nggak ngaji fikih? Karena momentum kita Idul Adha. Jadi kita bahas sedikit hal-hal yang berkaitan dengan Idul Adha ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi aktibar dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa Bu? Ya boleh. Ya Bu. Iya ke Madinah dulu. Haji tamattu. Iya. Tetap tamattu. Seluruh jemaah Indonesia itu hajinya haji tamattu. Enggak ada yang haji ifrad. Karena haji ifrad, haji qiran berat. Sanggup pakai pakaian ihram 5 hari? Kan enggak sanggup. Karena kalau qiran meniatkan haji dengan umrah. Tapi kalau umrah dulu tahallul, bisa nyantai, bisa pakai baju, bisa ganti. Habis itu baru berhaji. Kalau haji ifrad lebih berat lagi, karena mendahulukan haji daripada umrah. Jadi kapan tahallulnya? Kapan dia mengganti baju? Jadi haji yang paling mudah itu adalah haji tamattu. Maka seluruh jemaah haji Indonesia biasanya dia haji tamattu. Belum, karena Jeddah dia kan berangkat 23. Sementara wukuf tanggal 26. Berarti ibu bapak lu pas sampai di Mekah dia langsung niat umroh. Dia langsung miqat di pesawat, niatnya apa? Umroh. Setelah umroh selesai hari itu tahallul. Kan bisa nyantai. Bisa lagi pakai pakaian biasa. Habis itu langsung dia wukuf nanti. Tanggal 26 kan langsung dia haji untuk wukuf. Dari wukuf 11 langsung ke Musdalifah. Dari Musdalifah melontar ke Mina. Nanti disambung lagi dengan tahallul. Bagi yang nafar awal, dia tahallul. Kan bisa tahallul dulu sebelum haji, sebelum tawaf ifadah. Begitu. Saya teorinya aja, karena sering manasik. Pelaksanaannya belum. Kok belum Ustaz? Kan enggak lulus kemarin tes petugas haji kan. Belum lulus, mudah-mudahan suatu saat lulus. Itu doa kepada Ibu. Tapi semuanya rata-rata haji tamattu. Pakai dam semuanya. Karena nak terkejar dia. Karena waktunya pas. Cuman untungnya
Orang yang gelombang kedua ini kan dia langsung berhaji, umroh langsung haji, habis itu nyantai lagi arba'in nanti ke Madinah. Kalau gelombang pertama arba'in dulu, lama di Madinah, baru ke Mekah, puncaknya pelaksanaan haji karena umrohnya lebih dulu. Setelah haji selesai langsung ke pulangan nanti karena arba'in udah di Madinah. Bagi yang gelombang kedua dia ke Madinah dulu arba'in. Dari Madinah nanti baru pulang ke Indonesia. Jadi rata-rata semua tamattu haji. Tamattu dia. Saya kira juga dulu ini haji ifrad juga atau haji qiran. Saya komunikasikan dengan bapak dengan orang tua di sana. Pas sampai di Jeddah langsung orang itu umroh. Jadi umroh dulu dia. Maka dalam ibadah itu sebetulnya yang wajib itu haji. Maka kalau ada uang yang dulu kita ngambil porsi dulu ya, ambil porsi dulu, porsi haji 25.500.000 daftar. Soal berangkat itu urusan Allah. Oh ada uang lagi umroh lah ibu setelah itu kan bisa umroh kita segala macam ibu ya. Mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang belum dipanggil menjadi tamu Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma arzuqna ziyaratakal haram wa haramin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an tumitana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ziyaratakal haram Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah ya Allah qabla an tumitana ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibunda semua rahimakumullah, demikian kajian kita sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala khilafan dalam penyampaian ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.